semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Fadila dari grup MI21A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas absi saya mengenai perancangan sistem informasi kepegawaian dengan menggunakan Dreamweaver dan kode perintah phpMyAdmin. Izinkan saya menjelaskan isi makalah tugas absi saya. Sistem informasi menjadi peranan penting sebagai tempat untuk mengelola data serta menghasilkan informasi yang tepat dan sesuai fakta. Dalam menyusun dan merancang sistem informasi, terdapat beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan di mana konsep-konsep tersebut merupakan teori yang berhubungan dengan perancangan sistem informasi serta pemecahan masalah yang ada. Di sini saya akan mengambil data kepegawaian dari perusahaan Pizza Hut. Seperti yang kita ketahui, Pizza Hut Indonesia merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1987. Tetapi, sampai saat ini, belum ada sistem yang dapat membantu tim manajemen dalam mengelola data pegawai seperti absen, cuti, ganti shift, dan jadwal. Sehingga, penyimpanan data karyawan masih menggunakan Microsoft Excel yang beresiko error dan lambat untuk dibuka jika terlalu banyak menampung data karyawan. Dengan konvensional itu juga, karyawan sulit mengajukan cuti dan ganti shift karena harus mengisi data di form kertas. Akibatnya banyak form cuti dan ganti shift tertukar. Selain itu, rekap absen dan penghitungan gaji masih direkap manual di Excel. Akibatnya sering terjadi kesalahan saat pembuatan laporan gaji dan absen yang merugikan karyawan. Berdasarkan pendahuluan di atas, didapatkan kesimpulan permasalahan dalam sistem informasi kepegawaian, yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan usulan sebuah sistem yang baru. Adapun masalah tersebut yaitu 1. Mengalami kendala dalam pendataan data pegawai dikarenakan sistem pencatatan data masih dilakukan secara konvensional. Kedua, tidak efektif dalam pengelolaan data cuti, data lembur, dan penghitungan gaji karyawan. Ketiga, pembuatan laporan akhir yang terkendala karena tidak adanya sistem yang dapat mengelola data dengan baik. Adapun prosedur sistem yang akan dirancang pada sistem kepegawaian Pizza Hut adalah sebagai berikut. Admin membuat form absen yang akan digunakan oleh shift leader, lalu shift leader akan menginput ke dalam Microsoft Excel. Admin akan membuat form cuti pegawai yang kemudian akan dikonfirmasi oleh shift leader. Jika pengajuan disetujui, maka data cuti akan diinput. Dan sebaliknya, jika tidak disetujui, maka data cuti tidak akan diinput. Shift leader menyusun laporan absensi karyawan yang akan diserahkan kepada manajer. Kemudian, manajer akan mengelola data gaji karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Di sini saya menggunakan Terminator sebagai admin. Adapun event list-nya yang pertama yaitu admin mengolah data pegawai. Kedua, admin mengolah data cuti pegawai. Ketiga, admin mengolah data absensi pegawai. Keempat, admin mengolah data gaji pegawai. Kelima, admin mengolah data laporan. Selanjutnya, merancang diagram DFD. Tipe pertama sering disebut sebagai diagram konteks. DFD ini merupakan diagram yang terdiri dari metode yang secara umum dapat menggambarkan ruang lingkup sistem informasi yang dibuat. Prosesnya adalah, pada tahap ini, admin mengolah data pegawai yang kemudian diproses ke dalam sistem informasi kepegawaian. Setelah admin mengolah data pegawai, sistem akan menghasilkan daftar data pegawai ke admin. Begitu juga selanjutnya, admin mengolah data cuti pegawai, lalu diproses ke dalam sistem informasi kepegawaian. Setelah admin mengolah data cuti pegawai, sistem akan menghasilkan daftar data cuti pegawai ke admin. Admin mengolah data absensi pegawai ke dalam proses sistem informasi kepegawaian. Setelah admin mengolah data absensi
pegawai, sistem akan menghasilkan daftar data absensi pegawai ke admin. Lalu, admin mengolah data gaji pegawai ke dalam proses sistem informasi kepegawaian. Setelah admin mengolah data gaji kepegawaian, sistem akan menghasilkan data gaji pegawai ke admin. Dan terakhir, admin mengolah data laporan ke dalam proses sistem informasi kepegawaian. Setelah admin mengolah data laporan, sistem akan menghasilkan data laporan ke admin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram DFD tipe kedua. Ini merupakan lanjutan data diagram konteks yang jauh lebih detail dan lengkap karena pusat utama dibagi menjadi beberapa sub dengan fungsi sistemnya masing-masing. Pada tahap ini, proses yang pertama yaitu admin menginput data pegawai yang kemudian diolah dan disimpan ke dalam database pegawai. Setelah data pegawai diolah, admin akan mendapatkan daftar data pegawai. Proses kedua, admin menginput data cuti pegawai yang kemudian diolah dan disimpan ke dalam tabel cuti pegawai. Setelah data tersebut diolah, admin akan mendapatkan daftar data cuti pegawai. Ketiga, admin menginput data absensi yang dibantu oleh tabel database pegawai dan cuti pegawai. Setelah itu disimpan ke dalam tabel absensi pegawai. Kemudian dari data yang diolah, admin akan mendapatkan daftar data absensi. Selanjutnya, admin menginput data gaji yang dibantu oleh tabel absensi pegawai yang kemudian disimpan ke dalam tabel gaji. Setelah data tersebut diolah, admin akan mendapatkan daftar data gaji. Dan terakhir, admin menginput data laporan yang dibantu oleh tabel database yang telah diinput data-datanya. Kemudian, dari olah data laporan tersebut, admin akan mendapatkan daftar data laporan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan DFD tipe ketiga. Ini memberikan survei yang lebih rinci terhadap proses-proses yang ada dalam suatu sistem informasi. Nomor diagram 1.0, nama diagram olah data pegawai. Pada tahap ini menunjukkan alur pengolahan data pegawai. Admin dapat memasukkan, mencari, mengedit, dan menghapus data pegawai. Kemudian data tersebut disimpan ke dalam database pegawai dan memberikan updatean data kepada admin. Nomor diagram 2.0, nama diagram olah data cuti pegawai. Admin dapat menginput data cuti pegawai dengan bantuan tabel database pegawai yang kemudian diolah dan disimpan ke dalam tabel cuti pegawai. Kemudian admin juga bisa mencari dan menghapus data cuti pegawai yang ada di dalam tabel database cuti pegawai dan memberikan updatean terbaru kepada admin. Selanjutnya, nomor diagram 3.0, nama diagram olah data absensi pegawai. Admin dapat menginput data absensi dengan bantuan tabel database pegawai yang kemudian disimpan ke dalam tabel absensi. Admin juga bisa mencari data absensi dari tabel absensi. Kemudian, admin akan mendapatkan data yang dia cari. Selanjutnya, nomor diagram 4.0, nama diagram olah data gaji. Admin dapat menginput data gaji dengan bantuan tabel absensi yang kemudian disimpan ke dalam tabel gaji. Kemudian dari olah data tersebut, admin mendapatkan validasi data gaji. Admin juga bisa mencari data gaji ke dalam tabel database gaji. Setelah itu, admin akan mendapatkan data yang ia cari.
Dan terakhir, nomor diagram 5.0, nama diagram olah data laporan. Admin menginput data pegawai yang kemudian diolah dan disimpan ke dalam tabel pegawai. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan data pegawai. Selanjutnya, admin menginput data cuti, kemudian diolah dan disimpan ke dalam tabel cuti pegawai. Kemudian dari hasil olah data tersebut, admin akan mendapatkan laporan data cuti. Selanjutnya, admin menginput data absensi dan diolah dan kemudian disimpan ke dalam tabel absensi pegawai. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan absensi. Lalu, admin menginput data gaji dan diolah, kemudian disimpan ke dalam tabel gaji. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan data gaji. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan perancangan database. Sebelum merancang form, kita terlebih dahulu merancang database dan tabel agar sesuai dengan perencanaan. Nama database cuti, nama tabel pegawai, tabel cuti pegawai, tabel absensi pegawai, tabel gaji pegawai. Pertama, tabel pegawai yang di dalamnya ada ID pegawai dengan tipe varchar panjangnya 15, nama pegawai menggunakan varchar panjangnya 50, jabatan enum, divisi enum, nomor telepon menggunakan varchar yang panjangnya 15. Lalu, dalam perancangan form, kita menggunakan Dreamweaver, yaitu dengan form ID menggunakan text field, nama pegawai menggunakan text field, jabatan menggunakan list atau menulis, divisi menggunakan list, nomor telepon menggunakan text field. Lalu, kode perintah simpan, cari, edit, hapus, batal, dan cetak menggunakan button. Pada halaman form data pegawai, admin memasukkan ID pegawai, nama pegawai, jabatan, divisi, dan nomor telepon. Jika inputan data diterima, maka sistem akan tersimpan ke dalam database. Lalu, halaman ini adalah tampilan hasil cetak laporan dari penginputan data pegawai yang sudah diinput oleh admin dan tersimpan di database. Yang kedua ada tabel cuti pegawai yang isinya kode cuti menggunakan tipe varchar panjangnya 15, nama pegawai varchar panjangnya 50, tanggal awal menggunakan date, tanggal akhir menggunakan date. Kemudian, perancangan form cuti pegawai yaitu kode cuti menggunakan text field, nama pegawai menggunakan text field, tanggal awal menggunakan text field, tanggal akhir menggunakan text field, jenis cuti menggunakan list atau menulis, konfirmasi cuti menggunakan list atau menulis, dan perintah simpan, cari, hapus, edit, batal, dan cetak menggunakan button. Pada halaman ini, admin atau shift leader akan menginput form pengajuan cuti yang akan diproses dan disimpan ke database, lalu ditunjukkan ke manajer untuk dikonfirmasi. Lalu, halaman ini adalah tampilan hasil cetak laporan dari penginputan data cuti pegawai yang sudah diinput oleh admin atau shift leader dan tersimpan di database. Ketiga, ada tabel absensi yang di dalamnya ada ID pegawai dengan tipe varchar, panjangnya 15, tanggal menggunakan dt, jam menggunakan time, status menggunakan enum. Lalu perancangan form, ID pegawai menggunakan text field, tanggal menggunakan text field, jam menggunakan text field, status menggunakan list atau menulis, dan perintah simpan, cari, batal, dan cetak menggunakan button. Halaman ini adalah halaman admin atau leadership melakukan penginputan data absensi. Admin atau shift leader diminta untuk mengklik button
button simpan, maka sistem akan menyimpan data ke dalam database. Halaman ini adalah tampilan hasil cetak laporan dari penginputan data absensi pegawai yang sudah diinput oleh admin atau shift leader dan tersimpan di database. Yang terakhir ada tabel gaji pegawai, yang di dalamnya ada ID pegawai menggunakan tipe varchar panjangnya 15, nama pegawai menggunakan varchar panjangnya 50, jabatan menggunakan enum, gaji pokok menggunakan integer, jumlah masuk menggunakan varchar dengan panjang 50, jumlah alpha menggunakan varchar dengan panjang 50, potongan gaji menggunakan integer, total gaji menggunakan tipe integer. Untuk perancangan form, ID pegawai menggunakan text field, nama pegawai menggunakan text field, jabatan menggunakan list atau menulis, gaji pokok menggunakan text field, jumlah masuk menggunakan text field, jumlah alpha menggunakan text field, potongan gaji menggunakan text field, total gaji menggunakan text field, dan perintah simpan, cari, batal, dan cetak menggunakan button. Pada halaman ini, admin akan menginput data slip gaji yang sudah dihitung secara otomatis oleh sistem, dan juga slip gaji tersebut dapat dicetak untuk bukti transaksi. Lalu, halaman ini adalah tampilan hasil cetak laporan dari penginputan data slip gaji pegawai yang sudah diinput oleh admin dan tersimpan di database yang dapat dipergunakan sebagai mestinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang perencanaan tentang sistem informasi kepegawaian. Kesimpulan dari makalah ini yaitu, perencanaan sistem secara umum juga sudah dapat mengenai komponen sistem informasi yang akan didesain. Penentuan persyaratan sistem dilakukan agar arah perencanaan sistem dapat terarah pada sasaran. Oleh sebab itu, sistem yang dirancang harus memenuhi batasan sistem di mana perencanaan sistem ini merupakan kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun. Pada tahap perancangan, sistem informasi dirancang untuk tujuan sebagai alat komunikasi antar pemakai dengan pembuat program guna mendapatkan sistem aplikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perencanaan sistem informasi kepegawaian. Kurang lebih saya mohon maaf.